Kembali lagi di ESK Service. Kali ini kita membahas fundamental equalizer, yang dimana saya sudah mengemukakan di teorinya yang video pertama. Nah sekarang ini yang video aplikasi, tapi saya memakai simulator, memakai DAW. Tapi prinsipnya adalah sama ya. Jadi sama. Jadi nggak kok beda. Yang penting kita tahu teorinya, nanti kita bisa aplikasikan apa saja teorinya itu ke device manapun ya. Jadi ini adalah teorikal yang bisa kita pakai untuk keperluan apa saja. Oke, langsung. Ini ada, saya tampilkan, ini adalah jenis equalizer grafik. Ini ada 7 slider, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dari frekuensi 90, 250, 500, 1500, 3000, 5000, 8000 ya. Kemudian di knob yang bawahnya ini adalah ini untuk pengatur frekuensi. Kemudian yang di bawahnya lagi adalah faktor key. Nah, faktor key ini adalah untuk menentukan lebar bandwidthnya ya. Nah, sekarang saya punya sampel, langsung saja ya. Sampelnya adalah saya dari rekaman Korg Micro. Saya punya Micro Ranger, kemudian saya rekamnya seperti ini. Nah, kalau kita dengarkan ini treble-nya tipis karena memakai tamborin yang apa itu, yang bukan track ya, tapi sig seperti hi-hat, ya, kombinasian lah ya, atau seperti tamborin yang sudah diolah tipis. Nah, kalau udah tipis gini, ini nggak perlu kita nanti cut treble terlalu banyak ya, atau mengolah lagi di apa itu, di equalizer. Ini udah mapan. Kemudian bassnya, tipe dari Korg ini ya, yang sering saya lihat itu bassnya memang sudah ulem, tapi nggak muffle. Muffle itu bahasa Inggrisnya itu muffle itu bahasa Inggris, artinya bindeng, tapi nggak ada bindengnya. Ini sudah kayak di cut di 500-nya. Nah, pahami ini bassnya ya. Ini kurang dung sebenarnya ya, kalau menurut saya ya, tapi itu selera sih. Jadi apa itu? Bentar. Jadi menurut selera saja. Nah, kemudian ini tetap memakai formula 3 oktav. Saya tarik pertama dulu adalah ini, atur frekuensinya dulu ya. Ini pertama di 250. Saya nggak lihat yang bawah, langsung di frekuensi 250 ini. Nah, ini ada, ini frekuensi 250. Kemudian 3 oktavnya atau 3,2 oktavnya itu di 2500. Kalau 3000 sekitar ya 4 oktav lah ya, tapi pakai aturan 3 oktav. Jadi ini saya geser, ini adalah tombol knob untuk mengatur frekuensi. Saya atur di, karena ini kecil ya sebenarnya, 2500. Kemudian kita naikkan dulu biar tahu, untuk tahu lebar frekuensinya berapa ini ya. Ini saya atur di, kalau di monitor ini saya tahu ya, ini di 0,2, agak lebar dikit, 0,2. Ini yang 250 juga saya atur di 0,2. Kadang ada yang pakai 0,5 sih, itu agak kecil ya, tapi saya lebih nanti lihat lebarnya di monitor. Setiap equalizer pabrikan itu beda-beda, jadi faktor key-nya itu 0,51 sama yang sini rasanya juga beda. Nanti kita dengarkan. Oke, sekarang kita reset dulu. Oke, kita reset dulu. Nah, kalau dari tipikal Korg ini, bassnya sudah bleng tapi kurang dung sedikit ya, maka kita naikkan di 250 sekitar 4 dB, atau naikkan ke atas dulu untuk tahu maksimalnya berapa. Kemudian untuk faktor yang bawah, faktor key-nya kita ubah. Nah, seperti ini.
Jadi nanti akan ketemu. Kita turunkan dikit karena kita butuhnya nggak deng banget sih ya. Oke, kemudian kita pindah ke oktav yang ke atasnya, yaitu 3 oktav, berarti yang 25K. Ini kita naikkan dulu, kita play dulu, kita naikkan. Nah, ini terlalu preset, ini terlalu cemeng ya. Jadi frekuensi 2,5 itu kan untuk menaikkan present atau high mid. Jadi kita naikkan sedikit aja, kita turunkan lagi. Oke, saya kira seperti itu sudah cukup. Kemudian ada pertanyaan, kadang-kadang vokal itu tidak masuk atau kendang itu tidak masuk, karena ini rekamannya sudah ada kendangnya ya. Kalau kendang itu nggak masuk, maka kita cek di frekuensi 500-nya ya. Jadi oktav yang kedua itu di 500, ini kita cek. Kalau bass dari kendangnya nggak masuk, maka ini agak diturunkan untuk memberi ruang kepada duknya kendang, bukan bass ya, duknya kendang biar masuk. Ini kita 500, kita tarik. Faktor key-nya kita lihat dulu. Kalau di keyboard ada faktor key-nya, kita agak tipiskan aja, sekitar 0,3 lah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti memberi ruang kepada kendang, jadi bassnya tetap masuk, kendangnya juga bisa masuk. Kemudian kalau vokalnya nggak masuk lagi, nah ini misalkan nggak masuk ya, kita cek di frekuensi center. Frekuensi center ini 1500, saya turunkan ke 1K saja. Biasanya kalau saya 1,2 atau 1K. Tuh. Kemudian saya turunkan, cek lagi. Nah, turunkan sekitar min 4 dB, nanti itu bisa memberikan ruang kepada vokal. Nah, karakter chord itu karena tergantung DSP-nya keyboardnya ya, itu sebenarnya kalau equalizer nggak begitu banyak, jadi dia lebih tipis saja karena dari sononya sudah dienakkan ya gitu. Tapi kalau nanti Yamaha itu agak beda lagi karena karakter suaranya sudah beda gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita referensinya, kemampuan kita untuk membandingkan dengan referensi kita. Misalkan referensi kita itu kan telinganya terbiasa dengan sound flat, itu mudah, tapi kalau enggak ya agak sulit. Jadi kalau bisa ya dianjurkan pakai speaker flat, itu nanti lebih ketemu setting-settingnya. Memang pertama kali nyeting itu agak memakan waktu ya, karena kita nanti untuk acuan main di panggung itu kalau punya speaker flat di rumah itu bisa menjadi acuan yang lebih itu. Oke, setelah itu kita turunkan, present agak diturunkan sedikit nanti agar bisa memberi ruang kepada vokal. Kemudian kalau misalkan treble-nya itu terlalu ini kan sebenarnya udah tipis, tapi kalau misalkan mau dikurangi sedikit bisa, itu di frekuensi 8K. Nah, faktor key-nya tetap. Jadi faktor key ini kalau kita mau simple, faktor key-nya ya antara maksimal 0,5 lah, itu udah sempit. Jadi biasanya pakai 0,1, 0,2 gitu. Oke, itu untuk fundamentalnya. Untuk equalizer grafik ini equalizer grafik semi parametrik ya. Hampir di semua keyboard memakai equalizer tipe ini. Jadi nggak hanya grafik saja, tapi sudah mempunyai fasilitas parametrik. Jadi kita bisa mengatur faktor key dan lain-lain. Oke, itu saja. Dan itu latihannya tetap kita dengarkan lagu bagus, yang mixingnya bagus, memakai sound flat. Kalau nggak ada ya pokoknya dengarkan musik-musik yang bagus dulu. Jadi kalau
bisa jangan dengarkan misalkan musik-musik yang cover atau dangdut, jadi yang original dulu, baru nanti kita aplikasikan ke musik-musik cover biar lebih enaknya. Karena kalau yang original itu biasanya musiknya lebih, groove-nya lebih banyak, lebih tebel, komponennya juga lebih banyak, jadi mixingnya bagus. Oke, terima kasih. Ini untuk season yang pertama.